Selamat datang kembali di sesi analisis mendalam kita. Kali ini nih kita mau kupas tuntas sumber yang menarik banget soal sahabat tertua manusia ya, anjing. Betul. Judulnya semua tentang anjing, sejarah, fakta, dan habitat. Nah, kita bakal coba telusuri bareng-bareng nih, mulai dari asal-usulnya, terus kemampuan mereka yang wah luar biasa itu, Iya. keragaman rasnya juga, sampai nanti kita lihat dampak mereka ada sisi positif, ada negatifnya juga buat kita dan lingkungan. Siap ya? Siap. Dan sumber ini benar-benar ngajak kita mundur jauh ke belakang ya, ke proses domestikasi dari serigala, Canis lupus. Itu dia. Dan angkanya itu loh, mungkin udah dimulai 20.000 sampai 40.000 tahun lalu. Gila, lama banget ya. Lama banget itu. Bukti arkeologis yang paling kuat emang di Jerman sih, sekitar 14.200 tahun lalu. Tapi jejak genetiknya bisa jadi lebih tua lagi. Jadi ini bukan proses instan gitu aja, tapi adaptasi pelan-pelan. Adaptasi yang, ya ampun, kelihatan banget ya hasilnya di keragaman rasnya itu. Sumber ini nyebut ada lebih dari 340 ras. 340? Itu kan bukan angka main-main ya. Bukti banget gitu lah gimana manusia ikut campur tangan membentuk mereka lewat seleksi. Ribuan tahun prosesnya. Betul sekali. Dan seleksinya itu nggak cuma soal tampang aja kan, tapi juga kemampuan. Nah, itu dia. Contoh paling gampang ya, penciuman mereka itu di sumber disebut bisa 10.000 sampai 100.000 kali. Bayangin, 100.000 kali lebih tajam dari kita punya. Wow, pantesan ya. Makanya efektif banget buat ngelacak, atau bahkan deteksi penyakit tertentu gitu. Dan fisik juga beda-beda banget. Ada greyhound disebut bisa lari sampai 70 km per jam. Itu kan cepet banget. Cepet banget. Itu nunjukin spesialisasi fisik yang ekstrim ya. Ekstrim. Nah, spesialisasi ini juga kelihatan di kecerdasan sama kekuatannya. Mereka bisa belajar loh, mecahin masalah. Soal gigitan juga gitu, beda-beda kekuatannya. Oh iya? Gimana tuh? Ya tergantung struktur tengkorak, rahangnya. Sumber ini ngasih contoh Rottweiler sama Mastiff. Gigitannya kuat, ya sesuai lah sama peran mereka dulu sebagai penjaga kan. Masuk akal, masuk akal. Terus soal keberlangsungan hidup mereka gimana? Kan disebut mereka vivipar ya, melahirkan. Masa hamilnya cuma sekitar 2 bulanan? Iya betul. Pertanyaannya, anjing secara umum tuh terancam punah nggak sih? Nah, ini penting. Kalau sebagai spesies, Canis lupus familiaris, ya jelas enggak lah. Jumlahnya banyak banget di seluruh dunia. Oke, tapi yang ditekankan di sumber Anda ini justru kerentanan ras-ras tertentu. Ada ras yang populasinya kecil banget, keragaman genetiknya juga terbatas. Nah, ini bisa bikin mereka rentan punah. Oh, jadi ras spesifik ya yang berisiko? Iya, ini jadi pengingat juga buat kita soal tanggung jawab ngejaga keragaman ini. Soal makanan, ya dasarnya karnivora, tapi mereka adaptif banget kok, bisa makan tumbuhan juga dikit-dikit. Oke. Balik lagi ke keragaman ras tadi. Selain yang udah kita kenal banget lah ya, Labrador, German Shepherd, Golden Retriever. Yang populer itu ya? Iya. Sumber ini ngangkat contoh yang unik-unik banget loh. Ada Basenji dari Afrika, katanya nggak menggonggong. Ya, yang barkless dog itu. Terus Solo Squintly dari Meksiko yang nggak ada bulunya sama sekali. Dan katanya tua banget rasnya. Atau Lago Toromagnolo dari Italia yang jago nyari jamur truffle. Bener-bener nunjukin variasi fungsi ya. Ada yang buat berburu, ada yang jadi teman, ada yang kerja kayak si Lagoto itu. Variasi peran ini pasti ada dampaknya juga ya ke lingkungan. Pasti ada. Sisi positifnya, ya naluri alami mereka itu kadang bisa bantu ngendaliin hama tikus misalnya. Terus anjing gembala, itu kan krusial banget buat ngelola ternak sama lahan. Oh iya bener. Bahkan, sekarang ada anjing konservasi yang dilatih khusus buat bantu lindungin satwa liar. Keren kan? Keren banget. Tapi tadi kan kita udah singgung ya, hubungan ini ada dua sisi. Berarti ada dampak negatifnya juga dong ke lingkungan? Nggak bisa dipungkiri ada, terutama anjing yang nggak diurus, yang liar gitu. Mereka bisa jadi predator buat satwa liar asli, bisa ganggu ekosistem. Terus kotorannya itu bisa nyemarin air, tanah, bisa nyebarin penyakit juga ke hewan lain, belum lagi soal persaingan, rebutan makanan, atau tempat tinggal sama satwa liar. Jadi ini sisi yang perlu banget kita perhatikan pengelolaannya. Oke, itu dampak ke lingkungan. Kalau ke kita, ke manusia,
Manfaatnya kayaknya jelas banget ya. Kesehatan mental, fisik. Iya banget. Siapa sih yang nggak ngerasa lebih tenang atau jadi lebih rajin gerak kalau ada anjing di rumah? Rasa aman juga dapat. Belum lagi peran-peran penting kayak di tim SAR, buat terapi, atau bantu penyandang disabilitas. Itu semua nilai plus yang besar. Tapi ya, sumber ini juga ngingetin kita buat realistis. Ada risiko juga kan? Resiko apa aja tuh? Ya, paling umum gigitan anjing. Terus ada orang yang alergi. Belum lagi biaya sama tanggung jawab buat melihara itu kan nggak kecil ya? Betul, betul. Komitmen jangka panjang. Iya. Terus potensi gangguan mungkin gonggongannya berisik atau gimana. Dan satu lagi, risiko penyakit zoonotik yang bisa nular dari hewan ke manusia. Jadi, emang perlu seimbang antara manfaat sama risikonya ini. Terakhir nih, soal habitat. Kalau anjing peliharaan kan jelas ya, tinggal sama kita di rumah, di seluruh dunia ada. Nah, kalau anjing liar atau yang bebas keliaran gitu, mereka tinggalnya di mana? Mereka itu adaptif banget loh. Sumber Anda bilang mereka bisa ditemuin di mana aja. Hutan, semak-semak, deket pemukiman warga juga banyak. Pokoknya di mana mereka bisa cari makan sama tempat buat neduh. Wah, tangguh juga ya. Banget. Dari daerah dingin kayak tundra sampai gurun pasir pun ada yang bisa bertahan. Cuma ya itu, habitat alami mereka ini sering kegusur sama aktivitas manusia. Jadi ujung-ujungnya kesejahteraan mereka, mau yang di rumah atau yang di alam liar, itu bergantung banget sama kita, sama tindakan kita. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya dari pembahasan kita, anjing ini ternyata jauh lebih kompleks ya dari sekedar hewan peliharaan lucu gitu. Jauh lebih kompleks. Mereka itu hasil evolusi ribuan tahun, dibentuk sama alam, tapi juga sama tangan manusia. Hasilnya ya keragaman yang luar biasa ini, kemampuan yang hebat-hebat, dan dampaknya ke kita dan lingkungan itu ya signifikan banget. Ada bagusnya, ada juga tantangannya. Betul. Dan ngelihat sejarah panjang mereka sama kita, kedekatan ini, jadi kepikiran satu hal nih. Mungkin buat Andi renungkan juga di rumah. Apa tuh? Kira-kira nih, kedepannya hubungan manusia sama anjing ini bakal kayak gimana ya? Dengan dunia yang terus berubah, kebutuhan kita juga berubah. Mungkinkah nanti bakal muncul peran-peran baru buat mereka? Spesialisasi yang sekarang aja kita belum kepikiran gitu, buat sahabat berkaki 4 kita ini. Menarik banget itu buat dipikirin.